Sekarang saya ke Wakil Ketua Umum Projo, Predi, Alek Damanix. Ya, terima kasih Bang Karni. Saya nggak tahu diundang di sini karena saya pendukung Jokowi atau karena jadi memang Projo di Jawa Barat juga bersama Kang Deddy Mulyadi ya, ikut berjuang dan memenangkan Kang Deddy Mulyadi. Jadi saya menambahkan apalagi perbedaan Pak Jokowi dengan Kang Deddy, ada satu lagi menurut saya. Menurut saya Kang Deddy itu emang konten kreator emang dia. Konten kreator, dia memang menyiapkan konten untuk, dia tahu persis lah apa yang harus dia lakukan. Tetapi saya jujur menilainya masih hal yang positif. Ya, jadi sejak dia sebelum jadi gubernur, katakanlah itu memang disiapkan untuk beliau menjadi gubernur. Tetapi kenapa dia sangat disukai, fenomenal, dicintai rakyat sebelum waktu dia menjadi anggota DPR, memang sudah langsung ya, katakan konten-kontennya itu memang langsung bersentuhan dengan rakyat ya. Jangankan seorang pejabat seperti Kang Deddy ya, konten-konten di TikTok, di medsos yang bagi-bagi uang saja itu rame banget ya, yang suka. Apalagi seorang pejabat datang tiba-tiba bagi duit kepada nenek-nenek, kepada anak yang tidak sekolah, dipanggil disekolahkan. Jadi beliau tahu persis ya apa yang disukai oleh masyarakat. Nah, setelah beliau jadi gubernur ya, ini konsisten, beliau konsisten dan sama, tahu persis. Jadi apa yang duluan disentuhnya, saya lihat ibu-ibu ini, Bang Karni. Ya, pertama ibu-ibu ini, kalau saya nggak salah waktu itu kebijakan termasuk itu loh, yang nggak boleh studi tour itu loh. Itu kan sangat senang itu ibu-ibu yang katakanlah ekonominya terbatas anak-anak sekolah itu ya, Bang Karni. Jadi sangat senang. Kemudian ya yang sekarang, zaman sekarang kan membesarkan anak, mendidik anak itu kan ya makanya laku tuh parenting itu, Bang Karni. Jadi apa ya, dengan Kang Deddy bicara tidak menggunakan handphone ke sekolah, dilarang, itu kan menjadi kebijakan ya. Ya. Bahkan di tingkat pusat saja kita belum berani untuk itu. Tapi Kang Deddy, ini nih orang tua ini banyak yang mentok dengan penggunaan handphone ini, penggunaan TikTok, medsos ini oleh anak-anak, kan begitu. Kang Deddy langsung mengeluarkan peraturan. Kalau di sekolah nggak boleh. Demikian juga sepeda motor, kan begitu. Jadi ini kebijakan-kebijakan yang langsung bersentuhan ya, ibu-ibu senang, kan begitu. Kemudian, nah, yang bicara tadi pembersihan kali, termasuk Puncak, kemudian bangunan-bangunan di bantaran kali di Bekasi dan lain-lain, itu momentumnya pas setelah Jakarta dilanda banjir yang begitu dahsyat, datang seorang Deddy Mulyadi dengan hero-nya itu ya, Puncak dibenerin, Bekasi kali-kalinya bangunan semua diberesin, semua orang wow gitu loh. Ya, tidak jelas Kang Deddy ini ya kalah, Pak Jokowi kalah atraktif dengan Kang Deddy ini. Ya, kalau tadi Bang Adi ngomong Ahok, bahkan ya Ahok itu udah atraktif, apalagi Pak Jokowi masih kalah memang kalau dari sisi atraktifnya. Kemudian nah ini tadi juga tentang membina anak, seperti saya katakan ya Bang Karni ya, ini apalagi anak-anak remaja, ini orang tua banyak sekali kewalahan. Ya, banyak sekali kewalahan mendidik anak-anak remaja ini. Jadi ketika dikeluarkan kebijakan
bawa ke barak, ya tentu Kang Deddy juga pinter kan, nggak sekonyong-konyong langsung ditarik dibawa ke barak, enggak kan. Dia minta persetujuan itu orang tua, sehingga argumen apapun menyerang beliau, dia tinggal jawab, itu disetujui orang tuanya kan begitu kan. Jadi dia backup dirinya. Tapi yang paling penting adalah orang tua itu merasakan manfaatnya. Anaknya dididik di barak, oke lah mungkin ada 1-2 case, tapi Kang Deddy kan bilang, ya Kang Deddy bilang ini tidak akan berhenti di dalam berapa ini, 2 minggu, 3 minggu, akan 6 bulan, ya 1 tahun akan dipantau terus. Ini semacam wajib lapor kepada mereka itu ya, diberikan wajib lapor. Saya rasa ini juga kebijakan yang menarik menurut saya, makanya persis tadi banyak daerah-daerah lain itu ya pengen menduplikasi seorang Kang Deddy ini menjadi kepala daerah di tempatnya masing-masing. Semua udah sekarang gila-gila Kang Deddy, Kang Deddy, Kang Deddy. Ada Bang Rocky Gerung ini, ibu-ibu semua udah ngomong begitu. Kang Deddy anak saya gitu loh. Jadi memang luar biasa fenomena Kang Deddy ini. Kemudian juga kebijakan menurut saya yang membuat masyarakat Jawa Barat itu juga sangat katakanlah mencintai Kang Deddy. Nah, logika yang dibangunnya khususnya ini Kang Ono ya, yang itu loh apa? Membangun jalan infrastruktur yang disesuaikan dengan PAD dari PKB. Logikanya kan nyambung ya. Jadi berapa pajak kendaraan bermotor itu, udah lu balikin dong bangun jalan kan begitu. Jangan lu buat kemana-mana apalagi buat dana buat anggaran rapat-rapat. Jadi oh iya masyarakat dihitung-hitung, wah selesai nih jalan se-Jawa Barat kalau kita gunakan apa pajak dari kendaraan bermotor itu untuk membangun jalan atau infrastruktur se-Jawa Barat ini. Nah kemudian yang mau cuka, tadi juga saya juga sempat berpikir seharusnya seorang gubernur memang setahu saya memang tidak bersifat komando ya kepada kepada bupati maupun wali kota. Cuman saya lihat lagi itulah pintarnya Kang Deddy ini. Jadi substansi-substansi yang dia kritik, yang dia sampaikan atas kepala-kepala daerah tingkat 2 itu, yaitu kembali tadi, substansinya benar dan disukai masyarakat. Contoh, ya kayak Luki, ya melanggar peraturan pula dia kan, jadi dibenarkan oleh masyarakat. Jadi sekali lagi kebijakan-kebijakan yang dilakukan oleh Kang Deddy itu walaupun memang di satu sisi kontroversi, tapi dia tahu betul bahwa yang dia lakukan itu disukai masyarakat. Nah, ini saya melihat memang tapi tidak bisa sepakat juga dengan Kang Ono tadi, tidak bisa ya semua dikangkangi. Ya, tidak bisa seenak-enaknya saja, tetap saya lihat memang pengawasan tetap harus dilakukan, ya namanya kepala daerah pengawasannya DPRD kan. Kemudian hukum itu sendiri, peraturan itu sendiri. Menurut saya justru teman-teman DPRD ya harus kenceng, harus teriaknya kencang dalam konteks pengawasan. Ya, harus dikencengin supaya jalannya ini jalannya ya benar lah kan begitu sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Banyak juga tidak semua pemimpin Bang Adi, tidak semua pemimpin yang populis itu juga berhasil. Tadi Bang Kamri mengatakan kalau bisa dia jangan seperti Pak Jokowi. Justru saya melihatnya kalau Kang Deddy bisa seperti Pak Jokowi, bangsa ini sudah mempunyai 2 orang yang luar biasa kan untuk bisa membangun republik ini kan begitu. Pertanyaannya bisa nggak Kang Deddy seperti Pak Jokowi? Kan begitu. Wajar Bang Kamri, kan di sini pendukung Jokowi kan. Ya, jadi
Tapi kembali parameternya harus ada, ya. Parameternya harus ada. Apa parameternya? Katakan untuk Jawa Barat kan jelas. Tadi cerita atau saya juga nggak tahu apa yang Jawa Barat, apa yang Jawa Tengah ini yang termiskin ini. Jelas ya, kemiskinan di Jawa Barat selama kepemimpinan Kang Deddy ya memang harus turun drastis. Jadi bukan hanya bantuan kepada 1-2 orang yang dikontenin itu, tetapi secara statistik kepemimpinan harus turun. Kemiskinan harus turun, dan inilah yang nanti bisa menjadi parameter. Kemudian juga ya seiring itu kesejahteraan rakyat Jawa Barat ya, juga ya pertumbuhan ekonomi di Jawa Barat ya juga harus meningkat, Jadi saya rasa parameternya juga harus terukur sehingga tidak untuk mengkritik Kang Deddy itu seperti saya bilang tadi, selain memang karena itu kewenangan DPRD dan peraturan perundang-undangan, jadi masyarakat juga harus dicerdaskan dengan parameter-parameter yang saya bilang tadi itu. Jadi jangan hanya mengkritik tapi tidak substantif, tapi kritiklah Kang Deddy dengan silahkan misalnya bisa diperbandingkan, kan banyak bisa Kang Oro tadi udah banyak lah menyampaikan, tapi sampaikan kepada publik logika yang masuk akal ya, yang justru bisa men-challenge kebijakan katakanlah kebijakan jangka pendek Kang Deddy. Demikian dari saya Bang Karni, terima kasih.